bangsa yang satu, bangsa Indonesia. bangsa Indonesia. Tiga, Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, menjunjung bahasa Indonesia. Salam, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita, dan juga selamat memperingati Hari Sumpah Pemuda yang bertepatan pada saat ini. Kita mengingat bagaimana perjuangan pemuda Indonesia untuk mempersatukan suku, budaya, untuk menjadi satu bangsa dan pemuda yang tangguh. Dan kami juga selalu mengucapkan selamat ulang tahun bagi Anda yang merayakan ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan di tengah-tengah rumah tangga. Kami juga selalu berdoa kepada Tuhan, kiranya Bapak Ibu yang saat ini terbaring lemah di tempat tidur, baik di rumah maupun di rumah sakit, kiranya doa kita dijawab dan Bapak Ibu diberikan kesembuhan untuk dapat melakukan aktivitas sebagaimana biasanya. Sebelum kita melakukan aktivitas dalam satu hari ini, mari kita mendengarkan firman Tuhan untuk hari ini. Firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Dalam bahasa Batak, Ainasa natinogihon niton dini debata, angka ido anak di debata. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Alkitab menegaskan bahwa orang yang hidupnya dipimpin oleh roh Tuhan akan disebut sebagai anak-anak Tuhan. Namun sebaliknya, orang yang hidupnya tidak dipimpin oleh roh Tuhan tidak layak atau bukan disebut sebagai anak. Yang dapat menilai dan membuat kesimpulan apakah kita ini layak disebut anak Tuhan adalah bukan dari diri kita sendiri, yaitu dengan jalan mengoreksi apakah selama menjalani hidup ini kita mau dan taat sepenuhnya dalam pimpinan Roh Kudus atau tidak. Ada tertulis di dalam firman Tuhan di dalam Roma 8 ayat 15a, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kamu berseru, ya Abba, ya Bapa. Saudara, orang percaya yang hidupnya dalam pimpinan Roh Kudus tidak lagi dipimpin oleh roh perbudakan. Namun fakta berkata lain. Ada banyak orang Kristen yang mengaku dirinya sebagai anak Tuhan, tetapi mereka masih berada dalam belenggu dan perbudakan oleh dosa. Terbukti masih banyak yang enggan meninggalkan dosa, senang atau suka melakukan perbuatan atau hal-hal yang tercemar secara sembunyi-sembunyi. Ada pula yang masih terbelenggu oleh adat istiadat, tradisi, seperti juga ada yang masih senang mempergunakan jampi-jampi dan tahyul, ramalan, dan lain sebagainya. Ini membuktikan bahwa kita masih dituntun dan dipimpin oleh roh kegelapan, kuasa kegelapan. Menjadi anak Tuhan berarti kita sudah lepas secara tuntas dari kuasa kegelapan dan tidak lagi mau kompromi dengan segala hal yang bertentangan dengan firman. Saudara-saudari, di zaman sekarang ini kita perlu ekstra waspada supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun seperti roh-roh dunia, tetapi menurut Kristus, sebagai yang mana dikatakan Paulus di dalam Kolose 2 ayat 8. Lalu kita bertanya bagaimana caranya? Kita harus membangun hubungan kita, persekutuan kita dengan Tuhan dan selalu hidup berkenan dan layak kepadanya. Sebagaimana yang dikatakan di dalam firman Tuhan, Mazmur 23 ayat 13. Dia menuntun aku di jalan yang benar, dan oleh karena
namanya. Mari saudara-saudari, di pagi hari ini di dalam memulai segala aktivitas, tetap hidup sebagai anak Tuhan yang sejati. Anak Tuhan yang sejati adalah hidup menurut roh, bukan menuruti daging. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.